Sekarang kita sepakat ya. Kita sepakati dulu, kita memilih pembahasan untuk jadi orang apa? Kaya. Siap kaya? Siap kaya? Siap kaya? Takbir. Nah, mesti siap. Ingat-ingat rumus Nabi. Kaya itu gampang. Ya, itu kalimat Nabi. Kaya itu mudah. Yang sulit bagaimana mengelola kekayaan supaya Allah ridha. Oke, sekarang kita mulai. Waktu saya terbatas sedikit lagi. Sekarang saya turunkan ke sini. Ya, teman-teman, sekarang bagaimana Allah mengarahkan kita untuk berusaha sampai mendapatkan level yang tadi kita harapkan. Pertama, kita masuk dulu turunkan ke Quran surah ketiga ayat 14. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada ayatnya? Baik. Ini sama dengan kita semua. Zayyina lin-nas, nas umum. Masih ingat tadi terjemahan kita? Semua manusia, kata Allah, itu umumnya senang untuk mendapati bagian berikut. Dihiasi, senang perhiasan. Senang tampil menyenangkan. Dengan bagian-bagian berikut. Pertama, kecenderungan manusia senang berkeluarga. Di hubbus syahawat di sini, itu maaf, jangan diartikan laki-laki ke perempuan saja. Termasuk perempuan ke laki-laki. Karena kecenderungan berkeluarga, itu dari dua arah. Jalannya ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Baik, pertama, manusia senang berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, ada pasangan, ada keturunan, maka cenderung kemudian mengarahkan pola hidupnya untuk mendapatkan kemapanan dan kenyamanan dalam hidup. Apa diantaranya? Dia ingin menaikkan status sosialnya. Maka dia akan mencoba memaksimalkan tenaga usahanya. Pertama, awas fokus baik-baik. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Mengoleksi harta benda, menambah kekayaannya di aspek-aspek berikut. Sekarang perhatikan baik-baik. Al-Quran rahasia besar kepada kita, kalau Anda ingin mendapatkan fokus aspek kekayaan yang melimpah, qanatiril muqantara, di koleksi kekayaan yang banyak, koleksi kekayaan yang luas, hidupnya lebih mapan, harta meningkat, maka ada beberapa passion yang bisa kita dapatkan dari situ. Dari sini kita wujudkan dengan wirausaha yang mungkin kita bisa hadirkan. Satu, ada aspek di bidang mineral terkait dengan barang tambang, emas, perak, dan sejenisnya. Ini prospektif. Tapi mohon maaf ya, jangan dilihat emasnya. Ada ulama yang menerjemahkan emas di sini adalah kalau Anda ingin usaha, kalau Anda ingin bekerja, maka coba cari passion pada bidang yang punya nilai intrinsik di dalamnya. Emas itu dulu bukan hanya sekedar jadi bahan galian. Anda menggali menemukan bagian dari mineral, ya. Misalnya mohon maaf, temukan emas, temukan perak, sekarang ada uranium, ada nikel, ada macam-macam sejenis dari sini. Tapi yang paling menarik, emas itu dulu diberikan arahan banyak oleh Nabi, isyarat yang sangat banyak dalam hadis, sebagai barang yang punya nilai intrinsik tinggi. Artinya apa? Kalau Anda ingin cari kerja, coba cari peluang-peluang usaha, yang dengan usaha itu di dalamnya punya nilai yang tinggi. Yang nggak putus pada masa itu saja. Tahun depan nilainya bisa naik lagi. Tahun depan bisa berkembang lagi. Tahun depan punya nilai lebih daripada sekarang. Coba sekarang dari mata uang saja, Anda bandingkan ya. Nabi mengajarkan kita untuk bisa bertransaksi dengan emas. Sekarang bandingkan dengan uang kertas. Contoh saja. Contoh. Kertas, itu kan nggak punya nilai intrinsik. Secara ekonomi ya kertas. Kalau disobek selesai. Karena itu di dalam sistem ekonomi, Bang Sandi lebih paham, itu selalu mengalami penurunan. Kalau saya ceritakan lebih dalam tentang sejarah uang kertas, mungkin bakal pada kaget. Tapi saya simpan dulu. Ya. Jadi dulu kan pakai emas. Kemudian dicoba untuk kertas, untuk memonopoli nilai ekonomi dunia. Tapi secara singkat saya ingin katakan, kertas dibandingkan dengan emas itu nilainya sangat kecil. Sehingga ketika dia dijadikan sebuah nilai pertukaran, seakan-akan barangnya makin naik padahal nilai uangnya diturunkan. Barangnya tetap. Coba Anda beli kambing misalnya, 2 tahun lalu dengan kambing sekarang, nilainya pasti beda. Kambing sekarang lebih mahal dibandingkan kambing 2 tahun lalu. Tempe 5 tahun lalu lebih mahal dibandingkan tempe sekarang. Padahal tempenya itu aja. Karatnya segitu, jumlahnya segitu, besarnya segitu. Tapi kenapa kemudian menjadi mahal? Ternyata bukan tempenya yang mahal, tapi uangnya yang nilainya diturunkan. Kertasnya yang diturunkan. Jadi dengan menggunakan kertas itu bisa diatur. Sekarang kalau pengen naik, kalau pengen turun. Tapi emas tak bisa. Naik terus, naik terus, naik terus. Nah poinnya, kalau Anda ingin usaha, jangan lihat emasnya. Cari pokok usaha yang kira-kira bisa berkembang nilainya sampai kapanpun dia naik bukan turun. Misal, Anda cari misalnya di bidang tanah,
Anda bergerak di properti, atau Anda misalnya di bagian teknologi, ada yang bikin misalnya di bagian softnya, perangkat lunaknya, ada di bagian hardware-nya, dikembangkan lagi ke depannya. Bagian pertama kata Quran, kalau Anda ingin mencari bidang usaha, maka cari objek yang nilainya bisa berkembang terus di masa depan. Paham bagian pertama? Satu, saya agak cepat ya. Dua, wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah, di situ diartikan apa? Kuda tunggangan. Khail, teman-teman, khail itu bukan kuda biasa. Kuda yang digunakan sebagai alat transportasi zaman dulu. Di Ferrari-nya dulu, zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi, sampai ke keemasan Islam di masa lalu, Ferrari-nya itu ya kuda. Makanya sekarang Ferrari disebut apa? Kuda? Kuda jingkrak. Bukan kuda Islam. Itu kuda. Khail itu kuda tunggangan. Jadi kalau ada orang miara kuda dulu, orang-orang hebat tuh, orang-orang kaya, salah satunya orang yang punya kuda berkualitas. Dalam bahasa Arab, kuda spesial, musawamah itu spesial, yang punya tanda terpilih. Kuda spesial, tunggangan spesial, itu orang yang hebat pasti punya kuda yang paling bagus. Tunggangan yang paling hebat. Apa itu? Khail. Nah, orang yang kalau pengen usaha cepat, dia dari kecil miara kuda. Pakan kudanya, pilihan kuda terbaiknya. Bahkan sampai sekarang, maaf ya, ada orang yang mengabadikan pakan kuda ini sampai kemudian dimatikan benihnya di Amerika. Dan diambil dari Quran. Namanya khotbah. Khotbah. Wa zaituna wa nakhla. Ya, khotbah itu asalnya pakan ternak. Sekarang disebut alfalfa. Khotbah ini, dulu orang Persia memberikan ternaknya, ya maaf, kudanya dengan pakan ini, itu tumbuhnya luar biasa, jenis kudanya bagus, larinya juga kencang, keberaniannya tinggi. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad ke Spanyol, ke Andalusia. Disebarkan di bawah pakan ini. Ketika kemudian umat Islamnya lalai dari situ, bertransformasi peradaban dibawa ke Eropa, Islamnya mulai tertinggal, makan pakan ini dibawa kemudian, diriset. Ada yang ke Brazil, ada yang ke Amerika, ada yang ke Spanyol. Makanya sampai sekarang kuda-kuda Spanyol itu bagus. Tapi sebetulnya yang paling menarik, pakan kuda, benih kuda, bibit kudanya, dibawa sampai dengan dijual, yang harganya sangat mahal itu bagian dari lahan usaha yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Sekarang bertransformasi ke dunia otomotif. Orang kalau bawa kendaraan kan butuh alat kan? Orang kalau mau bepergian kan butuh alat kan? Dia butuh sepeda, butuh motor, butuh mobil dimodifikasi lagi, ragamnya bisa banyak. Kata Quran, kalau Anda ingin bekerja dalam usaha yang mempercepat harta Anda kemudian bisa banyak di situ, salah satunya bisa pilih. Anda bisa berkarya di dunia otomotif atau yang terkait dengan itu. Yang setiap kebutuhan pasti dibutuhkan. Bisa Anda bagian spare part-nya, bisa rangkai mobilnya, bisa ke sistemnya. Nih, sekarang saya share ya, Anda bisa buat di sini. Saya jarang bagi ini. Misal gini, sekarang kan muncul kendaraan-kendaraan online kan? Ya kan? Ada mobil online, ada ojek online dan sebagainya. Sekarang Anda lihat, pasar paling hebat salah satunya Indonesia kan? Muslimnya berapa? Di atas 200 juta. Kenapa Anda tidak membuat misalnya sistem yang online itu yang mengakomodir umumnya umat Islam di Indonesia? Bikin mobil online yang di dalamnya ada desain misalnya hafalan Quran. Ada belajar menunya sirah Nabi. Ada satu hadis Nabi. Begitu kemudian dipanggil, Anda datang ke situ, driver langsung mengatakan, silakan Bu, tujuan kemana? Di sini ada 1 jam, pilihan sambil menghafal Quran dengan metode taisir. Apakah Anda ingin melihat sirah Nabi tentang perjuangan ini? Apakah ingin belajar hadis Nabi? Sampai di tujuan. Belum ada yang membuat itu sampai saat ini. Anda ciptakan itu buat seperti itu, kreativitas demikian, Anda baru masuk kepada medianya. Siapa yang bikin Honda sekarang? Siapa yang bikin Mitsubishi? Lihat kekayaan mereka. Karena mereka membaca visi, dunia otomotif akan dibutuhkan, saya buat yang ini. Bikin. Kalau Anda tak mampu bikin bagian perangkat kasarnya, setidaknya masuk kepada sistemnya. Bikin sesuatu yang menarik. Apalagi tipikal sebagian masyarakat itu kan punya kecenderungan cepat kaget, gampang kagum. Numpang kagum aja, habis itu hilang. Bikin mall baru, brum ke sana. Belanja enggak, numpang kagum aja. Balik sini, 3 contoh ya. Ini cuma contoh. Kemudian, wal an'am, peternakan. Teman-teman sekalian, an'am itu yang dikonsumsi, hewan-hewan yang dikonsumsi, yang bisa diternakan. Makanya kerbau, sapi, kambing, itu masuk bagian hewan-hewan yang diternak. Umumnya disebutkan dengan terjemahan peternakan atau hewan ternak. Tapi prinsipnya adalah sebetulnya Allah ingin memberikan isyarat, ayo satu lagi jadi bidang yang mungkin kita dapatkan passionnya masuk di kebutuhan pokok manusia. Siapa yang gak makan daging sekarang? Coba lihat. Ada yang makan sapi di sini? Ada. Gede begitu kan? Coba lihat. Berapa kebutuhan sapi di Jepang saja sekarang? Berapa kebutuhan ayam di Indonesia sekarang? Saya punya teman pengusaha ayam, satu kandangnya 45.000. Ya, 45.000 ayam. Sekarang didesain seperti hotel. Hotel ayam nginep di hotel. Suhunya diatur, makannya diatur, jam sekian lampu dinyalakan, boom, makan semua.
Dia punya 2 kandang, berarti ada 90.000. Itu baru kandang dia saja. Cuma 45 hari selesai. Bayangkan berapa kandang yang ada di Indonesia, kebutuhannya luar biasa. Sehari itu berapa ayam dieksekusi? Berapa ayam? Belum bebek. Bebek selamat, bebek kurang selamat, bebek yang macam-macam. Coba lihat. Ayam, bebek, kambing berapa, Cok? Ada yang bikin sate kambing, kambing guling, kambing diendapin, kambing macam-macam. Belum ke sapi, belum hewan kurban tiap tahun ada. Itu peluang. Jadi Quran menawarkan kalau Anda pengen cepat mengoleksi kekayaan, salah satunya coba cari yang passionnya kira-kira objeknya kebutuhan banyak orang. Kreatif kita cari. Nanti saat saya masuk kepada ide dasarnya saya turunkan lagi. Pernah dengar nggak? Kenal Abdurrahman bin Auf? Nah, kadar Allah, Abdurrahman bin Auf ini pernah kaya, jatuh fakir. Maka ketika datang ke Madinah disambut oleh orang paling kaya di Madinah yang sudah Muslim. Dan dia tahu hukumnya, dia tahu passionnya. Ya, kebiasaan orang kaya itu kan punya kebiasaan yang beda dengan orang yang belum kaya. Ini levelnya level tinggi, turun ke bawah. Aku khawatir punya tekanan dalam hidupnya. Dia salah baca, dia lupa bahwa Abdurrahman bin Auf sudah mendapatkan training dari Nabi selama 12 tahun. Bahkan fase 13 tahun itu hijrah ke Madinah. 13 tahun training dari Nabi. Maka beliau tawarkan, akhil karim, lihat kalimatnya. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Aku dengar dulu engkau pernah jadi orang kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Allah. Ambil setengah kekayaan saya. Aku dengar engkau ditinggalkan istrimu. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Aku fasilitasi walaupun itu bagian dari kerabatku. Lihat nih jawabannya, lihat jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Arini ainal aswaq. Ini yang mau saya tanamkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas kebaikan Anda tawaran ini. Orang paling kaya di Madinah nawarin setengah harta saya ambil. Kalau dia punya aset 10 triliun, 5 triliun ambil deh. Luar biasa. Tapi jawabannya apa? Semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan padaku di mana pasarnya. Tunjukkan padaku di mana objek niaganya. Di mana pusatnya. Karena ternyata sebelum berangkat ke Madinah dibekali oleh Nabi dengan pendidikan sholat. Nanti lain waktu kita bahas dengan lebih dalam. Ternyata sholat itu dari gerakan sampai bacaan. Itu ada maknanya teman-teman. Termasuk berdiri ini, tegak ini, kan diatur. Kenapa tegak begini? Kenapa kakinya lebarnya diatur? Tidak terlampau lebar, tidak terlampau sempit. Itu ada aturannya. Di antara kaitannya dengan pola hidup kita. Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan hidup Anda pada orang lain. Ini yang diambil oleh Bung Karno dengan kalimat berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Para ulama kita dulu dekat dengan para umarah. Ya. Hasan itu kan sering. Rahimahullah, surat menyurat dengan Bung Karno. Berikan gambaran. Pemimpin kita dulu sering. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Beri masukan. Sampaikan. Tegakkan dirimu, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Apa yang? Maka dipakailah kemudian ajaran-ajaran Nabi dengan bakat passion management yang beliau tahu. Dibidik oleh beliau, satu di antara turunan ini, beliau masuk pada yang ketiga. Orang Madinah kebutuhan kambingnya banyak. Maka di situ jadi penyalur. 3 bulan pertama. Jadi penyalur kambing, ambil dulu dari pusatnya, salurkan, dapat bagian bonus tambahan dari situ, modalnya dikumpulkan, beli kambing lagi. Kambing kan cepat beranaknya. Beli kambing 2, sudah beranak. Ya, dipakai lagi itu sambil nyalurkan, dia naik. Tuh, saking dahsyatnya, bayi kaget. Jadi sambil nyalurkan, yang ini tumbuh. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Cuman setahun dengan bakatnya ini dan dikembangkan kepada unit bisnis yang lain. Jadi ketika maju di sini, pelajari passion yang lain, dia kembangkan yang lain. Setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya tadi sudah terbuat dari emas. Satu kali Madinah goncang. Duk. Ada apa ini semua keluar? Ternyata di luar sudah ada kafilah 600 unta. Yang di atasnya semua setiap untanya isinya berupa mutiara, emas, perak dan sebagainya. Kalau sekarang 100 truk, di dalam setiap truk ada kumpulan emas, mutiara, perak, macam-macam. 600 truk. Punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Begitu Madinah heboh, Aisyah berkomentar radhiyallahu ta'ala anha. Aku dengar Nabi pernah menyampaikan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu maksudnya, maaf, bukan merangkak begini. Ya, hisabnya hartanya banyak. Banyak. Ya, nggak apa-apa, kaya merangkak masuk surga juga daripada miskin gak jelas, kan? Sini. Masuk surga dengan merangkak, maksudnya apa? Scanningnya mungkin agak lama nih, karena banyak. Karena ingin ke surganya cepat, kata Abdurrahman bin Auf, itu yang banyak, itu yang 600, aku sedekahkan semua untuk orang Madinah. Sampai dari situ punya kebiasaan, membebaskan utang, bebaskan ini. Tapi beliau untung aja. Nanti kalau kita mau belajar lebih detail, bagaimana pola usahanya, itu lebih dahsyat. Beliau tidak pernah mau kredit, tunai. Tapi saya nggak mampu, kalau nggak mampu nggak usah beli, ini saya kasih gitu. Dan sekarang yang pakai, teman-teman kita yang dari Cina, rumus itu. Walaupun cuma untung 50.000, 5.000 rupiah, 3.000. 3.000 itu kan untung 1 juta barangnya, kalikan. Itu pola itu dipraktekkan Abdurrahman bin Auf.
Ya, saya lompat-lompat sedikit ya. Jadi ini poinnya. Kalau kita bisa lihat lagi yang keempat, sekarang ini kita butuhkan, terutama di Indonesia. Teman-teman bisa riset dari sekarang. Ya. Wal harf. Pertanian, perkebunan. Perkebunan. Kalau ini, maaf ke hewani, ini kena bati. Ini pangan, ketahanan pangan. Sekarang semua negara ingin bergerak ketahanan pangan. Kalau Anda mau riset, Anda keluarkan ayat-ayat Quran. Ini sekarang kami sedang mengembangkan riset di Indonesia. Beberapa riset yang dikeluarkan dari Al-Quran dikembangkan dan itu sangat bermanfaat. Salah satunya ke pencapaian wirausaha ini. Teman-teman, di Quran itu ada banyak ayat yang memberikan kepada kita isyarat akan kebutuhan manusia. Saya mau tanya gini, yang menciptakan manusia siapa? Allah. Sekarang Allah kasih informasi, ini kebutuhan pokok manusia. Dikasih informasi 15 abad yang lalu, kenapa nggak kita kumpulkan sekarang? Dan ternyata sekarang sebagian orang ngembangkan, dan yang ngembangkan kebanyakan non-muslim, kita yang punya teorinya. Tapi jangan salahkan teman-teman non-muslim, karena mereka mau ngembangkan. Itu kompetisi. Kita yang harus bergerak untuk meriset, kembangkan lagi. Gak ada masalah di situ. Tuh, sekarang mohon maaf ya. Apa yang paling dibutuhkan makanan pokok sekarang di komunitas masyarakat kita? Ya kita mungkin beras. Lihat teman-teman sekalian. Kebutuhannya kan didorong oleh syariat agama. Ada kebutuhan zakat, ada kebutuhan untuk Idul Fitri, ada zakat fitri. Pasti yang diambil makanan pokok. Itu baru zakat. 200 juta orang mau zakat dari makanan pokok. Apa Anda kira beras akan bertahan? Kenapa Anda tidak coba kembangkan kurma? Saya share satu ayat dengan kakak saya. Dia riset kurma. Dia kerjasama dengan kawannya peneliti di sebuah kampus. Dia kemudian datang ke Thailand, dia kembangkan sampai sekarang jadilah kurma tropis itu. Di Indonesia. Cuman sebagian ada yang salah menggunakan. Itu tadinya riset dari Quran. Ada isyarat di Quran, di jenis kurma yang seperti, karena kurma banyak. Ada kurma misalnya yang setengah matang disebut balha. Ini kegunaannya begini. Ada kurma rutob. Ya, kurma rutob ini sering salah persepsi. Sebagian orang hanya tinggal dimakan untuk menambahkan daya glukosanya saja, untuk menambah energi. Padahal kurma ini bagus untuk ibu yang sedang mengandung. Ya, karena mempermudah untuk kelancaran persalinan. Ada yang sekarang dikembangkan. Dahsyatnya kurma tropis, dia tidak mengalami balha, tapi langsung masuk kepada kebutuhan pokok. Jadi begitu dia didapatkan, gak usah dimasak lagi, itu langsung buahnya seketika jadi makanan pokok. Dia gak melewati proses balha. Tuh, riset. Belum ada yang lainnya lagi. Di poinnya apa? Kalau Anda ingin mendapatkan poin-poin tertentu sebagai bagian dari inspirasi untuk berwirausaha, kata Quran, cari bidik komoditi-komoditi yang sekiranya banyak orang membutuhkannya. Bikin visi yang dalam, buat visi yang jauh. Nah ini baru sampai contohnya. Setelah passionnya didapatkan, Anda pilihkan, maaf, saya ingin bergerak di bidang ini saja. Baik di barang tambang atau mineral. Air saja sekarang lihat. Sekarang pertentangan di bidang air sudah tinggi sekali. Di pasal 33, ya, bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara, dan diperuntukkan ya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa atau masyarakat. Sekalian kan, maaf ya, bumi, air, kenapa air disebutkan di situ? Bagian mineral. Dan air porsinya banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan daratan. Sekarang siapa yang bikin air kemasan tuh? Coba Anda bayangkan. Kenapa Anda tidak bikin misalnya, Masya Allah, air Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu kan pintu bagi orang puasa. Maksudnya kalau mau buka pakai air ini. Bikin teknologi Anda. Kembangkan lagi. Anda bikin pakaian. Orang sholat pasti pakai pakaian. Sarung, bikin sarung. Anda bikin terapan sekarang. Sarung anti banjir. Maksudnya bagaimana kalau banjir naikin ke atas? Pokoknya Anda carilah. Ya. Dari sini ya mau yang mana pesan yang mau Anda gerakan. Apakah yang di bidang ini, apa otomotif, apa yang pokok-pokok, intinya yang orang banyak butuhkan, yang mempercepat sekiranya ketika Anda geluti itu, pundi-pundi kekayaan bisa bertambah, harta Anda bisa bergerak dengan cepat. Bidang itu bisa dikembangkan jadi unit-unit yang lainnya. Nah sekarang, kalau passionnya sudah ketemu, bagaimana cara memulainya? Saya agak cepat sedikit ya, saya tinggal 8 menit lagi. Saya cuma dapat 90 menit, ya jadi kalau agak kurang, panitianya sebelah sana tuh. Saya agak cepat, ke sini. Nah ini tahapan yang paling pentingnya. Ustaz saya sudah pilih. Saya akan bergerak di bidang yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Saya yang ini saja. Anda silahkan tetapkan dari sekarang. Sekarang setelah ketahuan bagaimana cara menjalaninya. Pelan-pelan. Pindah ke Quran surah 98 ayat 5. Sudah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Tidaklah kalian semua diperintahkan kecuali menjadikan sebagai ibadah dengan ikhlas karena Allah. Yang pertama, kalau ingin memulai usaha ini, saya mau tanyakan sebentar. Rizki siapa? Yang punya harta benda siapa? Yang maha kaya siapa? Maka pesan Al-Quran, luruskan dulu niat sebelum bekerja, semua lakukan karena Allah. Nanti Allah akan mudahkan. Sekarang Anda pengen kaya, tapi Anda jauh dari yang maha kaya. Bagaimana bisa dapat kaya? Anda pengen harta, tapi bermusuhan dengan yang punya harta. Bagaimana bisa mendapatkan harta? Karena itu langsung ayat ini nanti ditafsirkan dengan ayat lain yang lebih dahsyat. Itu ada di Quran surah 61 ayat yang ke-10. As-Saff.
Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Perhatikan, ini langsung disebutkan niaganya, usahanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Ingat, kalau yakin dengan Allah, pengen dekat dengan Allah, maka kunci pembukanya disebut iman pintunya. Makanya semua orang yang yakin dengan Allah, dia bersyahadat dulu. Bukankah kalimat pertama syahadat, asyhadu an la ilaha, yakin dengan Allah. Kalau sudah bersyahadat, disebut beriman. Panggilan Qur'annya berubah dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman kepada Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kata Allah, aku tunjukkan pada kalian cara berniaga terbaik yang akan membebaskan kalian dari perasaan sulit yang dalam. Dari perasaan tersiksa ketika menjalaninya. Ini bukan konteks akhirat saja, tapi konteks dunia. Ada orang pengen kaya, tapi cara kerjanya tersiksa. Berangkat gelap, pulang gelap, tuntutan kerja banyak, kadang lembur, kadang stres, begitu stres keluar bikin onar. Capek sendiri. Kadang pelampiasannya ke minuman, pelampiasannya ke kriminalitas, kadang-kadang bawa pisau, tusuk sana sini. Ada yang bikin ini, bikin itu, stres. Kaya memang, tapi tidak menikmati kekayaannya. Kaya memang, tapi tidak nyaman dengan kekayaannya. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, Anda itu pengen kaya gelisah atau miskin tapi tenang. Tetap kan pilihannya kaya tapi tenang. Jadi kata Allah nih, kalau Anda ingin kaya dan tenang, Anda ingin kaya tak tersiksa dalam pekerjaan, aku tunjukkan jalan pertamanya untuk mendapatkan itu semua. Tijarah itu bisnis. Usaha. Apa jalannya? Teruskan ayat 11-nya. Tu'minuna billah. Kamu yakin dulu dengan Allah. Fokus teman-teman. Yuk kita lihat. 1. Tu'minun billah. Kerja, usaha pertama. Termasuk di sini berwirausaha. Siapa yang Anda ingin jadi miliuner ke depan atau billionaire bahkan, ya. From $1 misalnya to $1 billion company. Dari $1 jadi jutaan atau bahkan miliaran, triliunan ke depannya. Maka jalan pertamanya kata Allah, kalau nggak pengen susah dalam pekerjaan, pertama Anda harus bekerja dengan dasar iman dulu. Satu iman. Secara singkat begini, iman itu yakin dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Kalau sudah yakin, siap menjalaninya. Sekarang saya tanyakan dulu pada semua teman-teman. Beriman kita? Yakin kita? Siap menjalankan ketentuan Allah? Dasar pertama kalau ingin kaya dan ringan, kaya mudah, kaya bahagia kata Allah, ikuti dulu semua ketentuanku. Syarat pertama, iman. Kedua, ikuti petunjuk Rasulku. Makanya kalimat setelahnya wa rasuli. Nanti saya turunkan detailnya ya. Nanti Nabi berikan detailnya. Kalau pengen ini, begini. Kalau usaha begini, begini. Tinggalkan yang ini, kerjakan yang ini. Harinya seperti ini. Ada semua lengkap. Kedua, detailnya lihat pada petunjuk Rasul. Oke, sekarang kita turunkan. Bagaimana cara memulai pekerjaan dengan iman tadi? Buka Quran surah kedua, ayat 172. Al-Baqarah 172. Teman-teman masih ingat tadi? Waktu saya jelaskan yang pertama, rizki ditetapkan. Langit diturunkan kemana? Cara meraihnya dengan apa? Usaha kerja kan? Al-Baqarah 168 tadi panggilannya An-Nas atau Amanu. Nas kan? Ya ayuhan nasu. Sekarang kita ingin naik, pindah levelnya. Dari manusia biasa kepada orang beriman. Maka ayat ini dirubah oleh Allah kalimatnya pembukanya dari nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah komitmen bekerja dengan dasar iman. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang sekarang yang sudah beriman. Yakin dengan semua ketentuan yang akan aku berikan kata Allah. Kulu. Walaupun sudah beriman, tetap mesti kerja. Usaha. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini rahasianya. Ini tidak banyak orang mengetahuinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan Al-Baqarah 168. Di 168, kulu mimma fil ardi halalam tayyibah. Kalau belum terbayang, saya tuliskan sekarang, Anda lihat rahasia besarnya. Tapi ingat ya, maaf ya, iman ya, bukan akal. Iman tuh yakin dulu, hikmah datang. Kalau akal nanti ditanya dulu, kalau belum rasional, belum logis, nggak mau diikutin. Ingat, kita ini terbatas. Semua tubuh manusia terbatas. Pandangan Anda terbatas. Yang dekat terlihat, jauh kecil tak terlihat. Pendengaran terbatas, sekian hertz tak terdengar oleh kita. Awas hati-hati. Ini kalau mata Anda terbatas, telinga Anda terbatas, kenapa akal Anda nggak mau terbatas? Semua yang melekat pada kita pasti terbatas. Karena itu, kalau ada yang belum bisa ditangkap oleh akal, kita tangkap dengan iman, maka hikmah akan datang. Sekarang perhatikan perbandingannya. Saya tuliskan di sini. Satu, yang ayat 168.
Ya ayyuhan nas. Ini 172 imannya dipakai. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, yang ini nas, ini amanu. Dan amanunya dibuka dengan alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran yang mencakup semua tanpa kecuali. Artinya, ini berlaku bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa batas. Maaf, semua yang ingin mendapatkan passion ini, kata Allah, saya buka seluas-luasnya. Laki-laki pengen kaya, perempuan pengen kaya, pengen dapat lebih daripada itu, saya berikan kesempatannya. Ini, kulu mimma fil ardi. Kemudian ada rumus, halalan thayyiban. Perhatikan sini dengan detail, dengan jeli. Yang ini, kulu. Ininya dibuang. Mimma fil ardinya tidak ada. Diganti dengan min thayyibati. Halalnya dibuang. Diganti dengan ma razaqnakum. Allahu Akbar. Lihat sini. Ketika Anda mencari dengan iman, yakin karena Allah, maka kalimat pertama mimma fil ardinya dibuang. Untuk manusia pada umumnya, silahkan berkelana ke bumi. Mencari, bekerja, cari tempat ini, tempat itu. Tapi ketika Anda beriman kepada Allah, benefit pertama yang Allah katakan adalah, saya akan mudahkan rizkinya cepat datang padamu, tidak ingin menyulitkanmu untuk mendapatkan rizki yang kau butuhkan itu. Di iman itu, apa manfaatnya? Manfaat yang pertama, karena kita dekat dengan Allah, akses ke rizkinya akan dibuka oleh Allah. Anda dekat dengan pimpinan, akses pekerjaan dibuka. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Cuman sekarang, kalau Anda berkata, Ustaz saya sudah beriman, kenapa sulit mendapatkan itu? Barangkali cara beriman Anda yang belum tepat. Itu yang harus diperbaiki. Nah, jadi syarat pertama kata Allah, ketika Anda benar imannya, maka pertama Allah akan berikan kemudahan, ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rezekinya kepadamu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Kadang-kadang tiba-tiba ide muncul. Kadang-kadang investor datang dari sisi yang tidak diduga. Kadang-kadang kreatif itu muncul dari teman yang datang menawarkan pada Anda. Siapa yang gerakkan semua itu? Ini Bang Sandi yang punya banyak pengalaman tentang itu. Dari mulai berjuang sampai dengan sekarang didapatkan. Coba Anda bayangkan, Abdurrahman bin Auf, itu kan modalnya pakaian tadi. Tapi karena aksesnya dekat dengan Allah, cuma 3 bulan, dia orang paling kaya nomor 3. Setahun paling kaya nomor 1. Nih. Nah, ciri orang beriman, 1, bagaimana bisa mendapatkan akses cepat itu, ini yang paling menarik. Lihat sini baik-baik. Halalnya dibuang. Ketika iman belum ada, halalnya masih ada. Halalan thayyiba. Legal. Baik. Tapi ketika sudah beriman, halalnya dibuang. Thayyibnya dijamakkan. Min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah pasti imannya membimbing dia untuk mencari yang halal dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang beriman, Anda beriman, cari wirausaha apapun. Maaf ya, maaf sekali. Kalau Anda berwirausaha apapun, dan Anda merasa, tapi iman Anda tidak mendorong Anda untuk mencari yang halal, masih terlibat pada yang haram, bekerja pada yang tidak dibenarkan, maka sebanyak apapun harta Anda kumpulkan, maka hakikatnya itu hanya fata morgana saja. Demi Allah saya katakan, sekaya-kayanya Anda tetap tidak akan memberikan ketenangan pada jiwa Anda. Itu kecil di mata Allah. Nah yang paling menarik, ketika Anda bekerja dengan cara orientasinya ini halal, ini yang dibenarkan, ini yang nggak boleh. Maka kata Allah, walaupun pertama kali Anda melangkah, sedikit Anda dapatkan, tapi berkahnya saya gandakan. Keberkahan itu yang disebut dengan thayyibat, yang dijamakkan. Apa itu berkah? Ini yang paling penting. Ini modal utama untuk kerja itu, bukan kuantitas modalnya. Tapi di sini keberkahannya. Kalau berkah ini sudah dapat, teman-teman, meningkat dengan banyak, maka yang lain akan mengikuti. Anda tinggal tunggu waktu saja. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Ini poin ini. Bertambah semua nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau Anda mencari dengan cara yang benar, kata Allah, saya tambahkan yang baik-baik. Dan itu di ilmu ekonomi bisa jadi aktifah. Lihat ya, Allah kirimkan orang baik. Pekerja yang jujur, karyawan yang disiplin. Itu kan aktifah. Teman yang bisa sinergi. Anda keuntungan banyak, tapi dapat teman pengkhianat. Hancur pekerjaan Anda. Mudah bagi Allah. Yang kedua, berkah itu bisa berarti sesuatu yang bermanfaat. Di awal pertama Anda bekerja, yang diberikan bukan harta dulu. Yang diberikan asas manfaat dulu, butuh. Jadi modal Anda itu terkeluarkan atau disalurkan sesuai dengan aspek kebutuhan. Dapat harta sedikit, haus. Kalau haus itu butuh apa? Minum. Halal mendorong Anda, yang penting dapat minuman. Tapi kalau halalnya hilang, nafsunya tinggi, minuman pun seleranya bisa banyak. Gak mau, saya pengen buah naga. Naganya khusus dari Cina. Gak mau, saya pengen ini. Gak mau pakaiannya pengen yang begini. Itu yang bikin sulit dalam kehidupan. Makanya orang-orang hebat itu walaupun modalnya sedikit, tapi karena berkahnya banyak,
Maka yang didapatkan peningkatannya cukup tinggi. Naik, 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 naik. Awal-awal modal sedikit, waktu tak lama, baru harta kemudian datang. Ya, dengan apa yang tidak digambarkan sebelumnya. Terakhir, sebagai penutup. Apa yang diharamkan oleh Allah, ini yang kita jaga. Kalau, maaf ya, kalau aplikasi, ini Bang Sandi lebih, ilmunya lebih daripada saya. Tapi kalau tatanan teoritis, dasarnya, ini yang harus saya tanamkan. Jangan sampai gini, pohonnya tinggi, tapi akarnya nggak kuat. Sehingga ketika diterpa angin yang kencang, goyahnya langsung dahsyat. Ya, satu, baik. Saya tinggal 2 ayat lagi. Baik, 1 ayat, 1 hadis. Saya kembali ke hadis dulu, turunkan. Apa saja yang dihalalkan oleh agama, dan diharamkan saat mulai akan berusaha. 1. Hadis Nabi SAW, kalau Anda seperti ini, bisnisnya diberkahi. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 20.076. Riwayat Jabir bin Abdullah. Al-Bukhari, nomor hadis 20.076, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan merahmati, memberkahi seorang pengusaha, seorang wirausahawan, seorang pebisnis, seorang pedagang. Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Yaitu orang yang menjalani proses niaganya sesuai dengan ketentuan Allah, memudahkan bagi manusia saat dia membeli, saat dia menjual, dan saat dia menagih utang yang dia pinjamkan kepada orang-orang sekitarnya. Seperti apa orang-orang ini? 1. Menjauhi khida'un. Semua unsur penipuan. Jauhi yang menipu. Termasuk, maaf, sekarang dilebarkan oleh para ulama, termasuk, maaf sekali, mungkin ini kurang menyenangkan. Maaf ya. Mengikuti lelang atau tender-tender dengan sifat-sifat yang menipu. Menawar dengan harga tertentu padahal nggak beli. Hanya untuk menaikkan harga saja supaya orang beli lebih tinggi. Manipulatif. Ya, saya beli sekian, ayo siapa lagi? Sekian, saya sejuta yen, saya 2 juta yen, saya sekian yen. Padahal cuma orang-orang yang dipasang saja. Supaya yang lainnya menaikkan harganya, menaikkan tawarannya. Maka ini masuk dalam kategori khidah. Bisa masuk ke online, awas hati-hati. Online berubah dari khidah menjadi gharar. Misal, masang barang, fotonya bagus, kualitasnya kayaknya bagus, tiba-tiba speknya datang tidak seperti apa yang diharapkan. 3, riba. Ini banyak sekarang. Ayo pelan-pelan berpindah. Ini sudah janji Allah. Quran surah kedua ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau Anda ingin jual beli, ingin wirausaha, Allah akan kasih bimbingan. Tapi kalau Anda berbuat riba, kata Allah, Allah akan hancurkan itu. Baik itu sekarang atau nanti saat Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pindah. Pelan-pelan. Ya, jadikan jembatan. 3, yang terakhir, ini riba babnya luas ya. Ada detailnya. Jadi Anda jangan juga, maaf, terlalu ekstrim mengambil langkahnya, hati-hati. Ini ada turunan-turunannya. Nanti ada terkait dengan permodalan, ada terkait dengan barangnya, ada dengan transaksinya. Jangan disimpulkan cepat karena nanti ada turunan-turunannya. Saya hanya sampaikan umumnya dulu. Yang terakhir, yang keempat, awas. 1 khidah tadi, yang kedua gharar, yang ketiga riba, yang keempat, maaf, jual beli barang-barang atau objek yang langsung diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Komoditi haram. Maaf ya, maaf. Semua benda yang diharamkan. Misal ada binatang. Apa binatang yang diharamkan? Nah, misal Anda jualan itu misalnya. Ya, itu lebih baik ditinggalkan. Pindah kepada yang lain. Ada bab yang membolehkan. Ada bab. Misal, Anda sedang tidak ada pekerjaan lain. Yang ada cuma jualan itu. Tapi itu pun di tempat orang yang makan daging itu. Bukan umum yang ada muslimnya. Cuma dalam keadaan yang sangat darurat. Gak ada pekerjaan lain. Sebab pasti resikonya panjang, bersentuhan, megang, melihat, ini najisnya, macam-macamnya dan sebagainya. Menyulitkan Anda sendiri. Anda mau sholat susah, ya bersihnya juga tidak mudah dan sebagainya. Kalau tidak ada pilihan-pilihan lain, hanya itu dulu, maka jadikan sebagai jembatan untuk mencari pekerjaan lain lebih baik. Paham? Maaf, yang diminum apa yang haram? Oh, semua bentuknya. Semua bentuknya, semua bentuk ketika, awas, hukumnya haram. Jangan jualan ekstasi, jangan jualan sabu, ya, jangan jualan khamar. Jangan jualan yang macam-macam, termasuk, maaf, baik pengedarnya, peraciknya, penyalurnya, salesnya, macam-macamnya. Selesai. Awas yang sekarang banyak berlaku nih, di properti, agen-agen sering khidah terlibat di sini. Banyak di sini, gharar. Nawarkan ini, nawarkan sales begini, ternyata tidak seperti speknya. Ya, janjian kemudian dengan dealer, ya, dengan leasing, dengan macam-macam, naikkan sekian, padahal ada unsur ribanya misalnya. Ya, kalau Anda pakar matematika, sebetulnya lebih untung bisnis murni dibandingkan riba. Riba itu nggak ada untungnya. Nih lihat ya, Anda jualan pakai riba. Dari 2 juta misalnya, modal. Kemudian dijual. Setiap Anda telat sedikit, dalam jangka setahun bayar. Jadi 2.200.000 misalnya. Keuntungan berapa? 200.000. Sekarang Anda jualan kambing, langsung aja, nggak usah pakai ribanya. Walaupun cuma sedikit misal, setiap 1 kambing 1 juta, modal tadi 2 juta. 1 kambing 1 juta, ambil 100.000. Jelas? Baik, sekarang Anda kembangkan itu.
Berikan dari situ 1 juta. Kemudian jual yang kedua, dapat berapa? 2 juta. Untung berapa? 100. 2 juta berapa? 2 juta 200 ribu. Itu 1 kambing. Kalau Anda punya banyak kambing dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Misal, Anda punya 20 juta. Kalikan lagi 200 ribu. Dapat berapa? Belum kalau berkembang lagi. Kalau saya detilkan lagi, nanti saya jabarkan persamaan matematikanya. Riba sekian, untung sekian. Demi Allah saya katakan, perbandingannya jauh sekali. Jadi orang yang bergerak di riba itu seperti orang bodoh. Saya katakan orang bodoh. Kenapa? Karena menyulitkan diri sendiri, merugikan konsumen, memunculkan perselisihan, munculkan madarat, bisa jadi ada tindakan-tindakan kriminal, dan pada akhirnya tidak pernah ada kekayaan yang abadi. Selesai. Saya tutup terakhir. Quran surah 3 ayat 142. Ini penutupnya dan saya selesai di sini. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 142. Setelah ini saya berikan amalan-amalan. Doanya, sholatnya baca apa dan sebagainya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Fokus teman-teman. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Di bab-bab tertentu saya belum berikan detailnya. Kalau Anda ingin mengaji detail, saya masih ada sampai hari Senin. Nanti bisa diturunkan babnya. Saya baru berikan umum karena kita konteksnya sekarang sebentar ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan jannah? Apa artinya jannah? Oh, ini persoalan kita. Itu tidak selalu diartikan dengan surga. Jannah itu punya 2 arti dalam Al-Quran. Arti dasarnya itu sukses, kesuksesan yang belum diraih, yang belum tampak. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan kita yang belum kita raih, belum tampak sekarang. Orang Arab dulu, kalau mereka disebut kaya, melimpah hartanya, sukses, maka mereka punya kebun-kebun yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain gersang. Dia punya unta merah, unta hitam itu biasa. Tapi yang punya kebun dengan oase yang sangat indah, punya anggur-anggur, punya macam-macam, itu nggak semua orang punya. Dan itu disebut jannah oleh orang Arab. Makanya jannah itu sering diartikan juga dengan kebun-kebun yang luas. Ya, secara tidak langsung, persamaan sekarang, jannah itu artinya kekayaan yang tidak dimiliki oleh umumnya orang. Kalau kita tarik ke dalam konteks usaha kita, maka ayat ini diartikan begini. Saya pernah datang ke satu perusahaan, ajarkan ayat ini, diterapkan, bahkan direksinya pada salah satunya non-muslim. Saya datang dalam keadaan yang mungkin agak kolaps tuh, udah mau turun. Semua nggak semangat. Saya terangkan isi ayat ini, Anda kerjakan, saya bilang, begitu dikerjakan, setahun kemudian saya diundang. Cuman untuk melihat Ustadz, kalau jamnya menunjuk kepada jam 2, artinya dalam sejam 2 miliar dapatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga begitu mudah meraih kesuksesan? Bahkan untuk mendapatkan surga yang Anda mimpikan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum menguji sejauh mana kadar jahadu minkum. Satu, aspek pertama kata Allah, kadar keseriusan Anda dalam mewujudkan itu. Keseriusan di sini disebut dengan kalimat jahadu. Jadi kalau Anda ingin kaya, ingin berhasil wirausahanya, maka pertama kata Al-Quran Anda mesti serius mengeksekusi ini semua. Kalau main-main mendingan gak usah. Jangan setengah-setengah. Jangan coba-coba. Jangan gimana nanti bagaimana. Kalau Anda bersiap mendapatkan itu semua, Anda mau jadi apapun silakan. Wirausahawan, pebisnis, diplomat, birokrat, silakan. Tapi kalau Anda ingin sukses, kata Allah, pertama Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Kalau Anda kuliah yang serius. Duduk paling depan, selesaikan persoalan, bikin riset, jangan setengah-setengah, nanggung kalau begitu. Nah, keseriusan ini menggunakan kalimat jahadu, asalnya dari kata juhdun. Juhdu, kesungguhan, keseriusan, dibagi 3 turunan lagi. Pertama, kesungguhan merencanakan, disebut dengan ijtihad. Maka mulai sekarang bikin mapping, planningnya apa? Sukses mau tahun berapa? Turunkan ke kita sekarang. Bikin rencana, mau di bidang apa? Rencananya bagaimana? Tahun berapa? Modalnya dari mana? Investornya siapa? Ya, siapa orang yang bagian kreasinya? Inovasinya seperti apa? Turunkan. Kalau Anda masih kuliah di kampus, bahkan turunkan cita-cita dari atas sampai ke materi kuliah yang sedang Anda kerjakan sekarang. Jangan sampai Anda pilih misalnya jurusan yang memang gak ada hubungan dengan masa depan Anda. Yang penting asal kuliah, di Quran gak ada begitu. Anda kuliah mau kemana? Saya ini mau sekarang jadi begini dai, saya turunkan dari sejak selesai SD. Ke depan saya mau jadi ulama, ahli Quran begini. Maka semua diarahkan. Sekolahnya ke sini, SMP ke sini, SMA ke sini. Ya kemudian kampusnya begini, sampai pulang lagi. Nah Anda sekarang mau bikin passionnya apa di masa depan? Di bidang apa? Otomotif, sekarang Anda kuliah, ya sampai waktunya tinggal 17.20, 3 menit lagi, ya bikin pemetaannya. Ya, mohon izin dari sekarang. Kedua, kalau sudah ada rencana, ada konsepnya, mappingnya jelas, schedule-nya jelas dan sebagainya, maka muncul yang kedua, saya agak cepat, namanya jihad. Kesungguhan mengeksekusi dengan tindakan. Jangan banyak jadi konseptor, eksekusi itu semua. Anda mau begini, kerjakan. Anda mau begini, kerjakan. Yang terakhir, yang ketiga, maaf,
kesungguhan mengatasi gejolak dalam jiwa, disebut mujahadah. Kadang-kadang lagi serius, ada tantangan malas, ya, ada pesimis, perangi itu semua. Kalau Allah sudah jamin pasti dimudahkan. Yang ketiga disebut mujahadah. Terakhir, lakukan ini dengan sabar. Wa ya'lamas sabirin. Allah hanya memberikan gambaran kesuksesan bagi orang-orang sabar. Thomas Alva Edison berapa kali membuat percobaan? Lebih daripada 1000 kali. Yang sekarang membuat fried chicken berapa kali membuat percobaan? Ketok setiap pintu. Anda punya ayatnya. Kenapa baru 2-3 kali gagal kemudian Anda kemudian pesimis dari situ? Kembangkan diri kita, jadi orang hebat, sabar, dan mulai sekarang passionnya lakukan. Mulai dari mana? Jamaah. Saya tutup. Jamaah itu bukan cuma kumpul. Kenapa ada sholat jamaah, sholat Jumat? Jamaah itu duduk, kenali dengan siapa Anda duduk, kemudian saling mengisi di balik semua bakat yang Anda miliki dengan setiap yang Anda kenali itu. Karena itu tidak ada orang sholat di dekat Masjid Nabi, kecuali maaf, yang sakit bertemu dokter, selesai sakitnya. Yang tidak punya pekerjaan, ketemu dengan orang punya pekerjaan. Itu yang kita kembangkan. Ke masjid, temui, kenali. Anda di Jepang, gak semua orang bisa ke Jepang. Cari apa yang bisa bermanfaat untuk Anda. Passionnya dapatkan, jadi pakar di bidang, dan pulang ke negeri kita, bangun. Jadi kan makmurkan negeri kita, sumber daya banyak. Pulang lagi ke tanah air. Bangun negeri kita. Sabang sampai dengan Merauke. Luas. 13.677 pulau. Gak semua orang dapat. Saya ke Abu Dhabi untuk dapat 1 pulau triliunan rupiah. Kita punya 13.677. Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, pulau-pulau yang lain. Ya. Jadi ayo, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Saya sampai di sini. Ya. Saya cuma motivasi saja, ayatnya sudah saya turunkan, dalilnya sudah Anda dapatkan, janjinya sudah Anda terima, contohnya juga sudah ada, bahkan sebagian yang real juga ada di samping saya, ada Bang Sandi di sini. Dan singkatnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang telah kita dapatkan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita berdoa, saya mau tanya kembali, siap jadi kaya? Siap jadi kaya? Siap jadi kaya? Siap jadi wirausahawan yang bermanfaat? Baik, maka saya tutup dengan sebuah ayat. Apa perbedaan wirausahawan yang beriman dengan yang belum beriman? Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu sudah kaya, kata Allah, jadikan hartamu untuk mencari surga yang telah engkau impikan itu. Karena itu Allah turunkan ayat sedekah, ayat infak, ayat zakat, supaya Anda gunakan harta pada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma kaya dan fashion saja, sudah ada korun. Jangan bersaing dengan korun, karena Anda tidak akan menang untuk selamanya. Cukup kita mendekat kepada Allah, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini, semua pekerjaan kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.